hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya dulu kita lanjut kembali di pagi menjelang siang atau tepatnya pukul 9 pagi. Cak biasanya kita isi dengan obrolan komunitas ya. Dan kali ini komunitas yang hadir di studio yaitu dari Forum Peduli Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan. Kita bahas pelestarian aset sejarah Sumatera Selatan sebagai upaya mengembang ke rasa cinta identitas nasional. Pastinya ini bulan Agustus ya, pastinya banyak momen yang pacak kita ambil sebagai bentuk rasa cinta kita ya, rasa cinta kita terhadap identitas nasional kita. Dulu kita lanjut ya, dan di studio sudah ada narasumber kita yang sudah siap. Ada dua narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Langsung be kita bersuah bersama kedua narasumber kita. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya agak mendekat dikit Bu suaranya. Khususnya Ibu Mary ini ya, suaranya merdu merayu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Iya, ya. sehat. Ini hadir di sini tentunya nak berbagi ilmu, wawasan lah yang penting ya pastinya Sama-sama. untuk pendengar kita ini. Ini ada dari Forum Peduli Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan, benar Bu ya? Iya, Ya, benar. benar. Kita sesuai ke suaranya biar samuan. Iya. Nah ini ada Ibu Mary Hamreni, kalau tidak salah Bu ya. Iya, benar. Ibu Mary Hamreni SPD MM selaku guru sejarah SMA Negeri 10 Palembang, dan beliau ini di forum ya sebagai bendahara umum. Benar. Benar Bu ya. Iya. Terus ada Ibu Dr. Hudaida MPD, Ketua Jurusan Pendidikan IPS IKIP Unsri. Ya, Beliau ini Ketua Bidang Pelestarian Sejarah. Iya. Benar Bu ya? benar Pak. Iya, ini wong yang luar biasa galau nih. Kita pengen tahu nih Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Temanya tentang Forum Peduli Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan, atau temanya dengan pelestarian aset sejarah Sumatera Selatan sebagai upaya ngembang ke rasa cinta kita terhadap identitas nasional. Nah dulu kalau yang mungkin merasa ada rasa cinta atau pengen ngembang ke mana, silakan kayak bertanya betaken di sini di 0711351656, sekali lagi ya 0711351656 diaturi. Dan sebagai awal penjelasan informasi forum ini apa Bu? Boleh dijelaskan Bu? Iya, terima Ya, silakan kasih. Bu Mary. Assalamualaikum, selamat pagi dulur-dulur galo-galo. Perkenalkan, ini kami berdua nih. Kami ini hadir di sini, alhamdulillah syukur ini membawa satu nama komunitas, yaitu Komunitas Forum Peduli Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan, karena skupnya ini Sumatera Selatan ini, Cek Joni. Nah, alhamdulillah syukur ini komunitas ini sudah baru sebenarnya, baru terbentuk dan dikukuhkan itu pada tanggal 27 Juni 2024 di Auditorium Museum Negeri Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah yang kawan-kawan yang merasa peduli ya, kemudian bagaimana cinta terhadap sejarah budaya yang ada di Sumatera Selatan ini bergabung di sini, Cek Joni. Alhamdulillah ini yang bergabung di sini ini berbagai profesi. Jadi di sini ada guru, ada juga para akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta ini di Palembang ini. Kemudian juga ada sejarawan, kemudian ada budayawan, katakanlah pemerhati sejarah, dan satu juga ada dari tenaga medis, dari dokter. Lengkap. Lengkap. Ya. Di sini juga banyak ya begitu ya, Ibu Hudaidah ya.
bergabung kalau di sini. Nah, rasa kepedulian tadi. Kita berusaha melestarikan sejarah budaya Sumatera Selatan ini jangan sampai tenggelam di telan masa karena kemajuan teknologi, kemajuan peradaban sehingga yang kita khawatirkan nantinya adalah kepedulian masyarakat Sumatera Selatan ini akan terkikis. Gitu, ini saja perkenalan dari kami mengenai komunitas. Ya, mungkin Ibu Daide juga menambahkan Ibu Dokter untuk kegiatan-kegiatannya apa baik, jelaskan apapun ya tentang forum kita nih. Iya, terima kasih Cek Joni. Selamat pagi para pemirsa Pro 4 RRI. Saya di sini sebagai Ketua Bidang Pelestarian Sejarah Sumatera Selatan. Jadi forum kami ini muncul karena kesadaran yang sama, keinginan yang sama untuk melestarikan khasanah sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Kalau kita lihat ini Cek Joni ya, Sumatera Selatan ini sangat kaya akan sejarahnya. Kita mulai dari zaman prasejarah kita memilikinya, bahkan menjadi tempat kajian ilmuwan-ilmuwan dunia. Tepatnya di Batu Raja. Ya. Lalu kita lari ke Pasemah. Ada tinggalan zaman megalitikum yang sekarang sedang diupayakan sebagai pusat megalitikum bahkan dunia. Nah, ini kan menarik sekali nih, Cek John ya. Lalu kita lari lagi ke masa berikutnya. Palembang itu pusat sejarah Sriwijaya, di mana mampu menyatukan banyak wilayah dalam satu kekuatan besar Kedatuan Sriwijaya. Lalu kita lari lagi lebih maju nih, Sumatera Selatan memiliki kekuatan baru di bawah Kesultanan Palembang Darussalam. Maju lagi era kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, kita juga memiliki pahlawan-pahlawan yang hebat berjuang mempertahankan wilayah kita. Maju lagi ke lebih muda lagi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini semua kita miliki, Cek John ya. Nah, seperti kata Bu Mary tadi, khasanah itu akan terlupakan bagi generasi kita kalau tidak terus kita upayakan pelestariannya. Maka mungkin itulah Pak Ketua menunjuk saya sebagai koordinator pelestarian sejarah di bidangnya ya. Iya, biasa bidangnya. itu, Ketuanya siapa Bu kalau boleh tahu? Oh ya, ketuanya Dia kenal ke ketua dan wakil siapa aja Bu? Ya. Ketuanya ini adalah Bapak Chandra Ampriadi, sarjana hukum. Beliau kemarin adalah Kepala museum ya? Iya, kepala museum UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan yang kebetulan sudah purna bakti. Tapi tetap Tapi tetap eksis karena kepedulian beliau lah. Kemudian wakil satu yang merupakan itu ketua umum ya, ini ketua satunya itu Bapak Dr. Andes Mirza Fansuri, MPD. Beliau itu juga sejarawan, juga tokoh pendidikan dan termasuk juga mantan pejabat juga di Kota Palembang ini. Kemudian ketua dua itu ada dokter yang berkecimpung kesehariannya ada di rumah sakit, tapi beliau begitu kepeduliannya terhadap itu Dr. Zulhair. Oh ya kenal, Dr. Zulhair, kakak kita itu. Nah itu spesialis ya penyakit dalam, adalah yang penyakit senang ginjal. dengan seni juga. Pemain dul muluk beliau. Pemain dul muluk. Jadi inilah kepedulian kami bersama sehingga kami membentuk komunitas. Ada jumlahnya lebih dari 30 orang? Oh lebih ya. Ini kami terus bertambah, bahkan di sini yang aktif itu? Aktif, termasuk juga ada anggotanya, pengurusnya ini ada komunitas itu para jawara, yaitu pengacara juga banyak. Bahkan yang satu hal yang saya belum sebut tadi adalah dari kalangan TNI, baik itu lingkup ABRI, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, lengkap dengan juga kepolisian. Weh. Semua hadir di sini bersama untuk membangun komunitas ini, membawa nama baik Sumatera Selatan. Tentunya kita akan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten kota di Sumatera Selatan. Oke, dan ini kan kebanyakan ada ibu-ibu guru juga Bu ya. Benar. Dan ini hubungan dengan generasi muda Bu. Iya ya. Nah, apalagi Bu Dokter juga dosen yang mengajarkan mahasiswa sejarah atau IPS lah Bu ya. Iya. Dan pastinya bagaimana Bu sekarang ini budak-budak sekarang ini Bu untuk
mengenal sejarah? Apa ada keinginan atau mungkin ada rasa mereka rasa cinta tadi yang kita temakan tadi Bu, untuk mengembangkan juga pemanasannya. Ya, Silakan. mungkin saya coba berikan gambaran ya, Cek John ya. Jadi kalau kita lihat generasi muda kita ini kesadarannya akan sejarah itu semakin menurun. Nah, ini sebuah contoh menarik nih, Cek John. Suatu hari kita datang ke sebuah sekolah, lalu kita tanya, anak-anak kenal nggak dengan Sultan Mahmud Badarudin II? Anak-anak tidak tahu, Pak. Anak-anak kecil-kecil ya? Anak Baru SMA. kecil ya? Oh, Anak SMA. SMA tuh. Iya. Siapa itu, Bu? Ini menunjukkan bahwa ada penurunan rasa cinta, bahkan mungkin penurunan tidak hanya Identitas sendiri identitas ya. itu Iya. identitas daerah itu mereka sepertinya mulai lupa ya, seperti kata Bu Mary tadi nih, Cek John. Iya. Arus informasi, Iya. teknologi itu begitu cepat sehingga mereka sepertinya mulai tidak mengenal. Nah, Iya. inilah salah satu upaya kami mendirikan forum ini, bergerak bersama untuk membangun kembali, mengingatkan kembali, bahkan mungkin mengembangkan kembali sejarah dan budaya Sumatera Selatan ini, tidak hanya pada generasi tua, tetapi juga pada generasi muda kita, Cak John. Oke. Ya. Ini kan adanya program nanti Bu ya. Iya. Ini mungkin boleh jelaskan Bu Mary apa-apa baik program yang akan dilaksanakan Bu? Ya, yang pertama kita tentunya sasaran kita Ya. itu adalah lembaga pendidikan. Salah satunya itu yang paling mudah kita untuk mensosialisasikan. Kita di sini alhamdulillah dibantu juga, bekerja sama juga dengan museum-museum yang ada di Sumatera Selatan seperti Museum Negeri Sumatera Selatan, kemudian Museum Sriwijaya, Museum Akagani, kemudian kita juga ada di Lubuk Linggau itu ada Museum Subkos dan lain-lainnya, termasuk juga kita dengan pihak yang ada di di Lahat, Pagar Alam dan semua, katakanlah kita di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini. Nah, salah satu bentuk kita itu dibantu oleh museum tadi, kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu bentuknya bagaimana kepedulian. Contohnya sering yang kita lakukan itu adalah kita mengadakan lomba cerdas cermat. Kemudian kita juga nanti di dalam program kita ini juga kita akan masuk sekolah. Ya. Jadi kita ini ada program yang namanya Goes to School. Sejarah masuk sekolah Iya, atau sejarah masuk iya. sekolah, sejarah dan budaya masuk sekolah Secara lokal. secara lokal. Iya. Jadi ini kita juga membantu Dinas Pendidikan, karena salah satu juga Dinas Pendidikan Kota Palembang alhamdulillah ini sudah mencanangkan satu mata pelajaran yang namanya muatan lokal. Mulok ya. Mulok. Nah, di sini nanti kita ikut andil membantu pemerintah juga termasuk masyarakat. Nanti kita ada programnya. Kemudian Oke. juga masih banyak lagi yang program-program lain yang kami akan ini kan. Oke, untuk pendengar yang pengen bergabung silakan kami ingatkan lagi di 0711351656 silakan ya. Biasanya yang bertanya, silakan. Jadi langsung ke narasumbernya ya. Nah, Ibu Udaida mau nambahin Bu Dokter? Ya, untuk saat ini teknologi itu sangat penting, Benar. Cik John. Jadi selain ke sekolah, kita akan menggunakan media teknologi untuk mengembangkan sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Kita akan mengembangkan misalnya dengan channel-channel YouTube, nanti dengan TikTok dan lain-lain. Karena apa? Dalam banyak hal anak muda itu kan sudah tidak bisa dilepaskan dari teknologi, Cak John, ya. Iya, benar-benar. Dan kalau misalnya budaya, sejarah kita itu kita kemas dengan menarik melalui teknologi, saya yakin akan mudah dicerna oleh anak-anak muda kita. Yang pastinya anak-anak muda Medan apa yang dia tonton itu menarik, itu kan menjadi pengalaman Iya. bagi dia. Itu Contoh tadi ya mungkin di dalam bentuk sandiwara Iya, benar. atau drama atau drama pertunjukan seni atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya atau lomba yang ada hubungan dengan anak muda. Iya, yang benar itu. apa namanya tadi ada cerdas cermat Bu ya. Ya, Cerdas cermat ini sudah berapa kali dilaksanakan Bu? Kalau forum ini karena baru Baru ya, baru, jadi tetapi agenda aja baru ya. baru agendanya, tapi kita sudah melakukan sudah
sudah tahun ke-6 kalau guru-guru ini melakukannya. Oleh karena itulah berdasarkan pengalaman-pengalaman Ah, ah, kami tadi, salah satu upaya kita untuk supaya generasi muda dari berbagai jenjang ini kita akan memperkenalkan, salah satunya itu khusus tentang sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Iya. Kalau boleh diluas lagi Bu ya, sejarah Sumatera Selatan kata Ibu doktor tadi, wah kaya sekali, ada Iya. Namonyong, megalitik ya, Iya. ada juga goa harimau atau Iya. goa apalah yang ada Iya. di Batu Raja yang ada hubungan dengan Manusia. peninggalan sejarah ya, Iya, prasejarah ya. Prasejarah. Nah itu kan kebanyakan ya pengen jingoan siswa-siswi ini ya. Iya. Tapi bagaimana caranya untuk mendekatkan kepada yang jauh seperti dari Palembang yang mau ke Batu Raja, ke Pagelalam, ataukah ada di museum-museum itu sudah bentuk contoh-contohnya Bu? Atau mungkin dioramanya? Ya, Kali, Bu. sebenarnya di museum-museum itu kalau kita lihat ya, mereka sudah punya buku-buku yang merepresentasikan bagaimana sejarah Sumatera Selatan yang ditulis oleh pakar-pakar. Nah, kalau ditanya bagaimana mau ke sana, itulah tadi yang sedang coba kami ingin kembangkan. Bagaimana masyarakat kalaupun tidak pergi ke sana dapat nonton lebih lebih Visual ya? ya visualnya iya. ya. Misalnya contohnya tahun kemarin tuh Cek John, saya membuat metapes tinggalan Museum Negeri Sumatera Selatan. Metaverse itu bentuknya apa? Video? Seperti ini, pameran. Pameran tinggalan Museum Negeri Sumatera Selatan. Kita tinggal kirim linknya, orang bisa melihat, oh ternyata di museum itu ada ini, ada itu, ada ini gitu, tanpa mereka harus datang ke sana. Nah, ke depan kita akan mengembangkan itu, salah satu objek kita tadi tinggalan-tinggalan di Batu Raja, di Pasemah, di Oku Selatan, dan semua wilayah yang ada nilai-nilai sejarahnya yang merupakan identitas Sumatera Selatan sekaligus identitas Indonesia. Oke. Gitu, Dan kalau dan kegiatan tadi sudah sering dilakukan bukan hanya dari forum Bu ya, guru-guru juga tuh. iya, kalau selama ini kan hanya misalnya kita membuat video-video pendek, misalnya kalau dengan Metaverse itu misalnya kita bisa menampilkan semuanya dalam satu link gitu ya. Nah ini menurut saya penting untuk kita kembangkan ke depan sehingga masyarakat Sumatera Selatan tuh tahu persis loh, ini sejarah kita yang perlu mereka harusnya bangga ya. mereka bangga. Iya. Apalagi ketika kita bicara kedatuan Sriwijaya misalnya, nah itu benar-benar akan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Misalnya bagaimana para pemimpin kedatuan Sriwijaya itu mampu menyatukan sebagian Nusantara dalam satu kepemimpinan kedatuan Sriwijaya misalnya, itu kan benar-benar membuat kebanggaan buat kita. Bahkan M. Ali itu mengatakan Sriwijaya itu adalah nasionalisme pertama itu sudah dibangun oleh Sriwijaya. Rasa persatuan ya. Iya. Karena dia menyatukan dan dilanjutkan kerajaan-kerajaan lainnya gitu. Iya. Dan dulu galau-galau kita nih ngobrol asik nih dengan dua ibu-ibu luar biasa ya. Ada Ibu Dr. Hudaida MPD, Ketua Jurusan Pendidikan IPS IKIP ya. Kami nyebutnya IPKIP ya. IPKIP ya. Unsri, dan juga Ketua Bidang Pelestarian Sejarah. Nah, ada Ibu Mary Hamreni SPD MM, Guru Sejarah SMA Negeri 10 Palembang, dan beliau adalah bendahara umumnya. Jadi kalau nak ngeluar ke duit langsung dari Ibu ya. Melalui Salah satu. melalui Cek Mary. Iya. Ya Nur, kita lanjut kembali untuk kesempatan siang hari ini, tapi kita break dulu ya. Untuk dulu galau-galau kita break dulu, kita akan balik lagi setelah yang berikut ini, hiburan ya, Ibu ya. Setelah itu kita akan sesi kedua untuk dulu galau-galau. Iya.
asing memeluk kota, aromamu melekat hingga kini. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Setiap tempat penuh cerita, menguning gedung saksi bernada. Semua panganan yang kita jumpa jadi media menabung rasa. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Cemara di jalan Bastari kembali menjara segala kenanganmu. Merinai riak sungai Musi mendekat melulu dermaga hatiku. Ku kan kembali, ku kan kembali ini. Setiap tempat penuh cerita, menguning gedung saksi bernada. Semua panganan yang kita jumpa jadi media menabung rasa. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Cemara di jalan Bastari kembali menjara kenangan bersamamu. Diorama Ampera bersaksi tajam melipat jarak memorimu. Ku kan kembali, ku kan kembali ini. Ku kan kembali, ku kan kembali ini. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, dulu galau-galau kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kita dari Forum Peduli Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan dengan tema pelestarian aset sejarah Sumatera Selatan sebagai upaya pengembangan rasa cinta kita terhadap identitas nasional. Aduh Ibu Mary, kita panggil Bu Mary baik Bu ya. Iya,
sama Ibu Hudaida. Beliau ini doktor ya dalam pendidikan dosen sejarah, Be. Iya. Ya. dosen sejarah. Oke. Ini ada kata-kata ternyata sejarah dan budaya, Bu, forum ini. Iya, Jadi dua hal ya, Iya. sejarah dan budaya. Kalau budaya dewe, Bu, yang kita baca ambil dengan hubungan dengan sejarah apa, Bu? Boleh dijelaskan, Bu Mary atau Bu Hudaidi? Ya. Silakan, Bu Dokter. Kalau di sejarah, ini kan sejarah dan budaya ya. sejarah Iya. dan budaya. Jadi kalau di titik beratkan di garis besarnya apa lah kalau budaya itu luas. Ya, kalau Hmm. budaya ini kita lihat juga luas, Pak. Jadi kenapa? Karena Sumatera Selatan itu juga kaya akan budaya. Hmm. Setiap daerah itu memiliki budaya yang beraneka ragam, Hmm. yang memiliki khasnya masing-masing. Budaya ini kan kalau kita tarik lebih jauh, ini bisa menjadi aset pariwisata kan. Kalau apalagi kita hubungkan dengan sejarah misalnya. Ya. Nah, jadi budaya yang kita maksud di sini adalah budaya yang berkembang di Sumatera Selatan, yang mungkin ada di setiap kabupaten kota, yang benar-benar merupakan ciri khasnya masyarakat Sumatera. Dan ada nilai sejarah. Ya, Seperti mungkin dari pengolahan makanan, gastronomi, iya, atau cara misalnya. berbusana gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara budaya itu kan ada 7 Luas, iya, unsur iya. ya. Nah, jadi kita tidak hanya melihat satu unsur saja misalnya seni, tidak, tapi kita melihat dari semua unsur 7 unsur budaya itu yang benar-benar merupakan ciri khas masyarakat Sumatera Selatan. Misalnya kita ambil contoh saja misalnya perikanan ini. Cek John ya, Ya. beberapa daerah kita itu ada budaya yang sangat menarik terkait perikanan. Cara ini ya. pengolahan, Mulai dari peternakan ya. Iya, Ya. yang benar-benar merupakan budaya masyarakat Sumatera Selatan, misalnya cara menangkapnya, Ya. alat yang digunakan misalnya, atau bagaimana mengelolanya sampai dia menjadi produk yang bisa dimakan masyarakat, ternyata punya ciri yang sangat menarik untuk kita kembangkan. Kalau itu kita kembangkan kan ini akan berdampak bagi masyarakat. Iya, betul. Misalnya hasilnya dapat menjadi pendapatan masyarakat, Iya. tapi cara pelaksanaannya bisa menjadi aset pariwisata karena Betul. menarik. Betul. Contohnya saya pernah pergi ke salah satu kabupaten kota, itu mereka ada budaya menangkap ikan ramai-ramai, Bekarang. bekarang. Ah, Nah, itu kan iya. kalau kita kembangkan ini bisa menjadi tontonan yang menarik, Benar, nih, Cek benar, John. iya. Bisa mengundang pariwisata lokal maupun internasional kalau kita bisa mengemasnya. Itu menarik sekali, bagaimana nangkap ikannya rame-rame, barang-barang dengan alat sederhana, tetapi kemudian hasilnya dibagi bersama-sama. Ini kan menunjukkan budaya yang sangat menarik menurut saya Oke. untuk kita kembangkan. Ya. Mungkin ada tambahan Ibu Mary, dari segi forum ini sendiri kan tidak mengangkat tadi hanya sejarah toh, tapi Iya, ada iya. budaya juga. Nah, bagaimana, Bu? Baiklah, kami sekarang akan membahas masalah budaya. Kenapa kami ambil 2 topik ini? Iya. Bukan saja topik, tapi artinya kenapa ini merupakan ikon dari komunitas kami. Betul. Titik beratnya adalah sejarah dan budaya. Iya. Kalau kita mengingat flashback ke belakang, setiap fase masa sejarah itu ada peradabannya. Peradaban ini akan melahirkan kebudayaan. Jadi contoh kita dari zaman prasejarah itu sudah ada budaya itu. Kemudian kita masuk zaman Sriwijaya sudah ada. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, ini salah satunya saya angkat masalah prasasti. Prasasti Talang Tuo itu adalah salah satu bukti bahwa Kedatuan Sriwijaya itu ada di Palembang. Ya. Nah, apa itu isi dari prasasti Talang Tuo yang ada kaitannya dengan kekinian, dengan kondisi sekarang, yang itu merupakan suatu budaya dari Palembang khususnya. Apa itu, Bu? Salah satunya itu prasasti Talang Tuo itu adalah masalah kearifan lingkungan. Jadi pada masa itu Raja Sriwijaya membangun taman, kemudian juga memerintahkan kepada rakyatnya, masyarakatnya untuk menanam tanaman yang kelak akan dinikmati oleh masyarakat banyak dan sampai ke anak cucu. Nah, apa itu? Itu kita lihat adanya aren, kemudian Ya. sagu.
Nah, nanti dimanfaatkan ada alam apa yaitu ikan. Iya. Akhirnya dengan kepandaian masyarakat pada waktu itu lahirlah suatu budaya yang menciptakan kuliner Iya. yang sampai sekarang ini dinikmati Sumatera Selatan ini umumnya yaitu apa? Itulah pempek. Itulah jadi hubungan tadi Itu ya. hubungannya Oh, tadi, jadi ternyata luar adanya biasa. kaitan dengan sejarah banyak ini. Kemudian bagaimana tadi songket itu ada historisnya, bagaimana munculnya songket itu sendiri, kemudian semuanya banyak di sini. Jadi yang namanya budaya itu bukan hanya identik dengan seni, bukan hanya tari-tarian, tapi termasuk hasil-hasil yang dikelola oleh masyarakat pada zaman fase-fase sejarah di Sumatera Selatan itu ada budayanya karena ada hasil yang diolah oleh masyarakat pada setiap fase masa tersebut. Iya, Itulah itu budaya. tadi kita jelaskan di awal tadi bahwa ini akan menjadi menarik bagi generasi muda biar mereka mengerti apa yang ada dalam Ibu jelaskan tadi, Bu. Iya. Nah, kalau dari sejarah sendiri, Bu, ya, karena sejarah sekarang ini wah, ada yang memang benar, Iya. ada yang dipelintir-pelintir, ya. Iya benar. Ada yang bentuknya yang masih belum jelas. Nah, itu bagaimana forum ini menyikapinya, Bu? Iya. Atau mungkin silakan. Silakan. Iya, ini begini Bapak, ini ya Cek Joni Iya, ya. iya. Jadi kami nih ada suatu misi kami. Ya. Misi kami bukan kami untuk menentang pemerintah, tapi ada satu hal, sejarah itu perlu diluruskan. Iya. Nah itu yang penting, seperti kata Bung Joni tadi, banyak di luaran sana yang ada sejarah penyimpangan dan sebagainya. Memang kalau kita bicara masalah sejarah itu identik dengan politik. Iya. Jadi kalau identik dengan politik pasti ada menyangkut masalah tokoh. Tapi ada nilai kebenaran di sejarah. Ada, makanya perlu inilah kita pelurusan ini. Jadi kalau kita menyangkut masalah apa namanya itu banyak yang bengkak-bengkok. Nah kita harus kalau bicara jangan hanya tidak ada data. Iya. Nah, data Itu ini harus by data. riset ya. Contoh Data. saja masalah kita angkat karena ini ada kaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Salah satu peninggalan aset sejarah yang ada di Kota Palembang khususnya itu adalah Jembatan Ampera. Nah, di Jembatan Ampera ini adalah merupakan pampasan, kalau dalam bahasanya itu pampasan perang dari Jepang. Ini banyak simpang siur yang beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan itu adalah diresmikan Ahmad Yani, ada yang dikatakan diresmikan oleh Soekarno, ada yang dikatakan diresmikan oleh gubernur pada masa itu Sumatera Selatan. Nah, ini yang perlu kita duduk bersama supaya informasi yang sebenar itu yang mana. Karena kita ada kaitan dengan apa? Peristiwa gerakan 30 September. Nah, ini kita agak dalam tanda kutip. Iya. Nah, itu jadi kita Agak rancu iya, ya, agak tapi rancu. iya. Tapi kita warga Sumatera Selatan harus tahu Iya, betul. kebenarannya di mana Oke. sejarah tersebut. Gitu. Ya, itu salah satu contoh, Bu, ya. Dan ya mungkin tugasnya forum juga memberikan edukasi tadi, Bu, ya. Ya. Benar. Bu Dedi mungkin tambahan, Bu, Dokter, untuk apa yang bisa kita lakukan untuk Ya, sejarah. kalau bicara sejarah ini memang benar kata Bu Mary tadi, banyak yang dibengkok-bengkokkan. Jadi itu mungkin baik sengaja atau tidak kita tidak bicara itu ya, Cek ya. Tapi pada intinya bahwa sejarah, ketika kita bicara sejarah itu kita harus benar-benar memperhatikan datanya, dan data itu tidak bisa hanya dipakai dari satu data. Harus ada data pembanding. Dalam konsep sejarah ini namanya kritik sumber. Ya. Nah, jadi kalau ada beberapa orang, ya harus beberapa orang itu yang kita wawancarai. Dari beberapa orang itu baru kita kritik, mana sih yang benar, didukung nggak dengan data-data yang lain, seperti itu. Nah, ketika itu kita lakukan, interpretasinya harapannya menjadi benar. Nah, ini yang akan kita kembangkan di forum ini, bagaimana menyajikan sejarah itu sejarah berdasarkan fakta. Oke. Nah, kalau ngomong sejarah, data ya, dan juga tulisan ya. Kalau di Palembang Sumatera Selatan ini buku sejarah atau buku tentang budaya ini banyak ada Bu Kiri, Bu, yang menulis ya. Ya, Ya. alhamdulillah ini Cek John. Ya. Kalau masyarakat Sumatera Selatan ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan budaya Sumatera Selatan, ini bisa datang ke Museum Negeri Sumatera Selatan, ke Museum TWKS, dan hasil-hasil karya akademisi seperti Tulisan-tulisan ya. kami. Ya, kami itu sudah
tiap tahun itu melakukan kajian. Jurnal gitu ya. Iya, Iya, jurnal oke. dan lain-lain seperti itu. Kalau di Museum Negeri itu dalam 1 tahun itu bisa sampai 4-5 topik kita kaji bersama. Hasilnya buku, hasilnya buku. Begitu juga kami di perguruan tinggi. Kajiannya semuanya mengarah kepada Sumatera Selatan. Kalau saya tuh topik kajian saya itu Sumatera Selatan. Nah itu beberapa buku sudah kami hasilkan, bisa langsung diakses nih Iya. ke tulis saja misalnya nama saya Hudaidah akan muncul banyak Di sekali tulisan Google saya. ya. Iya, oke. Google Scholar saya misalnya itu bisa diakses gratis. Nah itu memberikan wawasan juga untuk masyarakat Sumatera Selatan tentang sejarah dan budaya Oke. kita. Tapi kalau ada bentuknya atau bentuknya buku tuh pengen juga perompat Bu punya. Oh ya, Ya nanti kalau kita jadi kalau kami punya kan bisa untuk Iya, baca-baca benar. di Oke, nanti siaran ya. kita- Siapa tahu kan. ya nanti kita bawa. Kebetulan kita simpan Iya. jadi untuk data penyiar kalau Ya, ya. misalnya kayak kain tadi, Ah, ah. kita sudah menulis Iya. tentang kain Sumatera Selatan. Dan mulai Ibu dari- Mary tadi menjelaskan bahwa ternyata pempek itu sudah dari zamannya Sriwijaya sudah ada dipikirkan Iya, bagaimana dipikirkan. bahannya, bagaimana tinggal bagaimana kreativitasnya tadi. Ya, di tahun kemarin kami meneliti di Museum Negeri itu Iya. prasasti Talang Tuwo itu memang seperti itu, Cek Jonnya. Jadi bahkan kita membuat tulisan menyimpulkan bahwa prajurit perangnya Sriwijaya itu membawa bekal, bentuknya adalah pempek yang panjang itu, Klesan. Klesan. klesan Iya. gitu. Karena klesan itu bertahan lama, bisa dibawa, Iya. mau dimakan tinggal Iya. dipanaskan gitu. Iya, Nah iya. itu Jadi ini bukan produk modern Bu ya pempek ini. Iya, Jadi sudah sudah lama berkembang. bisa diklaim bahwa ini produknya memang paling lama lah ya. Iya. Iya. Dari kuliner-kuliner lain lah ya. Tadi. Iya, jadi sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Oh gitu. Ya. Diperkirakan itu sudah ada sejak zaman. Selain pempek Bu, yang menjadi penelitian dari forum yang sudah dapat belum ada mungkin apa? Tadi kain ya. Kain, kain batik. Ka- Kain batik. Wastranya Sumsel kayak songket atau apa? ya 2002 kami meneliti tentang kain batik Sumatera Selatan. Bahkan kami menghasilkan motif batik 17 kabupaten kota. Itu kemudian di tahun 2003 kita bicara tentang kain Sumatera Selatan. Iya, mulai dari apa namanya? Songket, kain jumputan dan lain-lain itu. Kita tulis bersama ahli-ahlinya gitu ya. Terus yang sudah 3 tahun berturut-turut ini adalah tentang marga. Nah, bagaimana sejarah dan budaya yang berkembang pada masa marga di Sumatera Selatan. Dan itu masih ada sampai sekarang marga itu. Kalau marganya itu sudah tidak ada. Tapi ada keturunan-keturunannya. Tapi berupaya kita ya beberapa banyak ini komunitas-komunitas juga ini berupaya untuk mengembalikan kembali. Marga itu Marga. sebenarnya keturunan atau gimana? Keluarga. Bukan. Apa pemerintahannya mana dulu? Mungkin bisa dijelaskan Bu, Dokter? Ya, Marga? jadi jadi marga itu adalah awalnya itu adalah identitas lokal yang kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan yang berkembang di masyarakat pedalaman Sumatera Selatan. Pada masa Belanda itu berkembang pesat pada masa Belanda itu ya. Jadi kemudian yang kita lihat dari marga ini adalah bagaimana sejarah dari marga itu sendiri dan budaya yang ditinggalkan. Budaya apa sih? Misalnya contohnya tahun ini Cek Joan ya saya sedang meneliti simbur cahaya. Simbur cahaya yang Ya, luar biasa ya. yang Iya, sangat Iya, betul. Saya memanfaatkan teknologi nih Cek John Betul. untuk menganalisis simbur cahaya. Jadi naskah simbur cahaya itu saya analisis pakai AI. Menarik sekali nih Pak John, Cek John ya. Nah ternyata naskah simbur cahaya itu Cek John netralitasnya sangat tinggi. Setelah saya masukkan ke program AI, kalimat-kalimatnya menunjukkan hukum di Sumatera Selatan pada masa itu sudah menunjukkan keadilan. Wih, keren.
bagi masyarakat. Contoh sederhana nih Cek Apa Jon, tuh? budayanya. Kalau Cek Jon nyenggol gadis, Baru nyenggol ba ya? baru nyenggol. Sengaja tak sengaja nyenggol. Sengaja tidak sengaja, ada dendonya Cek. Oh, oke. Apalagi nyenggol jando. Gitu. Beda Ada lagi. dendonya juga. Oh, iya, Nah, iya. itu benar-benar terlihat di Simbur Cahaya. Perlindungan terhadap perempuan itu benar-benar terlihat. Ya. Wih, menarik ini Cek Jon. Saya sampai merinding waktu memasukkan naskah Simbur Cahaya itu ke AI. Itu mencari pengertian-pengertiannya ya, Pak ya? Enggak, saya mau melihat isi naskah ini seperti apa. Oke. Jadi saya Itu dalam tulisan penelitian lama? saya tahun ini. Tidak, yang aslinya tulisan apa? Arab atau Jawa? Yang aslinya kan Melayu, Arab Melayu, pegon, Arab Melayu gundul. Lalu ada yang sudah diterjemahkan. Nah, yang diterjemahkan itulah yang kita manfaatkan, kita analisis dengan AI. Tadi kesimpulan akhir saya, ini belum selesai penelitiannya Cek Iya. Jon. Ternyata naskah itu sudah menunjukkan netralitas yang tinggi. Bagaimana menerapkan keadilan. Iya. Itu menarik Cek Jon. Iya, iya. Itu sangat menarik menurut saya. Termasuk ada tepung tawar juga. Iya, seperti itu. Jadi bagaimana hukum itu diterapkan berkeadilan di dalam naskah Simbur Cahaya. Oke. Tahun kemarin saya sudah menulis di jurnal internasional bersama Pak Wahyu dari BRIN, itu sudah terbit juga. Kami membandingkan naskah Simbur Cahaya dengan Piagam Palembang tentang aturan-aturan masyarakat Sumatera Selatan yang ini oleh Kesultanan. Yeah. Itu menarik sekali. Yeah. Bagaimana misalnya contohnya di Piagam Palembang itu misalnya menanam lada. Bagaimana cara menanam lada misalnya? Itu sudah ada aturan menanam lada seperti apa. Nah, di naskah Simbur Cahaya kita menemukan bagaimana kalau kebun orang itu dimasuki oleh ternak orang. Ya, Ada peraturannya. aturannya. Sangat menurut saya Simbur Cahaya itu sangat keren. Oke. Kalau diterapkan. Iya. 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 Sangat keren. Ini kita bakal mungkin di sesi lain lebih menguliti Iya, lagi ya Bu ya. boleh. Lebih spesifik. Ini lebih spesifik lagi kita mengenai apa yang ada Budaya, peraturan-peraturan iya, yang ada di peraturan. Sumatera Selatan. Ini karena banyak bab-babnya kan pastinya kan. Iya. Ya, ada Yang harus nambah. kita nambah itu tentu Simbur Cahaya untuk yang Piagam Palembang tadi. Itu penelitian kami dengan Mas Wahyu dari BRIN itu 2 tahun berturut-turut kita menemukan kurang lebih 23 piagam yang tersebar di berbagai wilayah. Dan itu bentuknya kecil-kecil Bu ya atau Se- selembar. Kalau dari lontar. lempengan Oh. tembaga mungkin sebesar ini, ada yang sebesar Kebanyakan ini. apa isinya Bu? Kalau Piagam. Isinya aturan. Bukan penyertaan kekuasaan atau gitu. Salah satunya, Iya. ya misalnya Lengkap Sultan ya. Palembang memberikan apa Mandat ke gitu ya. daerah seperti itu dan aturan-aturan yang berlaku misalnya Ya, di oke. masyarakat. Oke. Kayaknya ini ada waktu lainnya mungkin agak menarik Bu kita Iya. bahas mengenai piagam ini ya. Saya pengen tahu juga tulisan-tulisan lama itu saya Iya. tertarik sekali. Dan harapan Bu sekarang Bu. Ini kan di ujung programnya. Harapan untuk forum ini untuk masyarakat kalau hubungan dengan sejarah. Silakan Bu. Baik. Mungkin Ibu dulu, Bu Ani. Baik, terima kasih. Baiklah, Mang Cek Bicek ya, iya. dulur-dulur ini Iya. Sumsel ini, termasuk juga Palembang. Di penghujung acara ini ada satu titip kata dari kami. Ya. Kami berharap masyarakat Sumatera Selatan, karena kita tahu kalau kita melihat sejarah panjang perjalanan Sumatera Selatan dari berbagai lintas, bahwa Sumatera Selatan ini memiliki sejarah yang sangat panjang, mulai dari masa dekade prasejarah, kemudian masa sejarah, zaman kolonial, sebelum itu ada zaman Sriwijaya, disambung dengan zaman Kesultanan Palembang Darussalam sampai endingnya itu di zaman kemerdekaan karena kita ada kaitan dengan proklamasi yang sebentar lagi. Nah, harapan kami terutama di sini adalah generasi muda, cintailah sejarah Anda, pedulilah sejarah karena inilah kita dibesarkan oleh sejarah. Suatu bangsa apabila melupakan sejarah, ada pepatah mengatakan no history had never enabled him. Wih, bahasa sekaya itu Bu. No history, Iya. iya bahasa seberang. Tanpa sejarah
head never enable prim. Iya. Tanpa sejarah orang tidak akan bijaksana. Jadi penting sejarah. Jangan generasi muda melupakan sejarah, bahkan menganggap sejarah itu mengabaikan. Ini sejarah, ini tidak perlu, apalagi di zaman sekarang. Jadi kalau kita memahami sejarah, melestarikan budayanya, Iya. terus kita menjaga melestarikan aset-aset ini yang ada peninggalan sejarah ini, insya Allah bangsa Indonesia ini, khususnya kita Sumatera Selatan, terus akan berjaya. Kita akan rindu bagaimana kecemerlangan baik itu zaman Sriwijaya yang bisa menyatukan separuh Nusantara, termasuk juga kita masuk zaman Kesultanan Palembang Darussalam, mempunyai kekuasaan wilayah-wilayah sampai tersebar di Sumatera Selatan, khususnya ini Sumatera bagian barat. Ini saja dari kami, dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya kita berinteraktif di sini, masyarakat Sumatera Selatan khususnya generasi muda akan cinta sejarah, peduli sejarah dan budaya. Ini saja dulu. Ya, mungkin Bu Dokter silakan. Iya. Apa? Pemirsa, sejarah dan budaya Sumatera Selatan ini sangat kaya. Jadi perlu kita lestarikan, perlu terus kita kembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Kenapa? Karena ketika kita mengembangkan sejarah dan budaya, ini bisa menjadi sumber ekonomi kreatif juga ini nantinya. Nah, selain itu sejarah dan budaya ini adalah ciri khas wilayah kita, daerah kita. Ketika kita bicara ciri khas, ini adalah identitas. Ketika kita bicara identitas daerah, ini adalah identitas bangsa. Ya. Dengan kita melestarikan sejarah dan budaya, kita akan meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita sendiri. Akan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Itu harapan kita. Dengan berdirinya forum ini, kita akan bergerak bersama generasi tua, generasi muda, generasi anak-anak kita, sama-sama kita kembangkan, kita lestarikan sejarah dan budaya Sumatera Selatan sebagai identitas nasional. Iya, terima kasih Ibu berdua, dan intinya kita adalah bagian dari sejarah sebenarnya. Iya. Iya. Kalau enggak sekarang, ya mungkin kemudian kita akan dikenang oleh generasi untuk yang kemudian hari. Ya. Berikutnya. Iya, jadi kalau kita tidak akan mengenang sejarah-sejarah lama, kita tidak akan dikenang oleh generasi berikutnya, Bu. Iya. Benar, jadi kita kebagian dari sejarah sebenarnya. Iya. Terima kasih Ibu Mary dan juga Ibu Hudaidah. Ya. Iya. Ibu Hudaidah. Dan kita akan undang kembali lain kesempatan berbagi tema, Bu. Iya. Ya. Iya. Dengan pastinya menarik. Ngomong sejarah pasti menarik, Bu, karena tidak akan ada habisnya. Banyak sekali ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur galo-galo, sudah kita peloi obrolan ya komunitas kali ini tadi bersama Forum Peduli Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan, dan tentang temanya pelestarian aset sejarah Sumatera Selatan sebagai upaya mengembangkan rasa cinta identitas nasional bersama Dr. Hudaidah MPD ya. Beliau ini ketua bidang pelestarian sejarah dan selaku ketua jurusan pendidikan IPS FKIP Unsri, dan ada Ibu Mary Humraini SPDMM, beliau ada bendahara umum dan selaku guru sejarah SMA Negeri 10 Palembang. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya di obrolan komunitas lainnya di Pro 4 RI Palembang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tapi kita terus sampai dengan transisi untuk Sriwijaya Siang. Kita isi dengan ragam hiburan.